Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan sharing ya. Saya Zakia Ansari akan sharing tentang bagaimana sih menggunakan fasilitas Google Dokumen untuk menulis naskah. Nah, manfaatnya kita menggunakan Google Dokumen itu karena naskah kita nanti draftnya bisa tersimpan di akun Google kita, yaitu di Google Drive, dan bisa kita akses di mana saja, baik menggunakan laptop atau menggunakan HP, atau menggunakan, gawai apa saja ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama bagi teman-teman yang sudah punya akun Google, itu kita bisa buka Google Drive-nya, dan kemudian setiap topik itu teman-teman bisa kumpulkan dalam satu folder ya. Yang saya akan tunjukkan di sini adalah eee, naskah yang akan saya tulis, untuk lomba di KBMF, yaitu di KLI 3 ya. Saya masuk di folder lomba di ongoing, kemudian yang di KBMF. Oke. Nah, saya masuk lagi ke naskah ya, masuk lagi ke naskah ini ada, saya pisahkan antara naskah dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk mengolah, ide itu. Jadi setiap episode atau setiap bab itu saya menyediakan 2 file. Yang pertama adalah file naskah, yang kedua adalah file bahan bacaan. Nah, saya biasanya mengumpulkan, bahan-bahan bacaan itu ke dalam satu file agar tidak pusing ya, tidak pusing nyarinya ke sana kemari. Kemudian saya baca dan kemudian saya gunakan untuk memperkaya naskah saya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam naskah. Nah, saya sudah siapkan di sini sampai episode 10, tetapi yang baru saya tulis sampai episode 7 ya. Nah, saya akan buatkan episode kosong, yaitu, episode 11 ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini, di sudut kanan bawah itu ada tanda plus, itu teman-teman klik saja, kemudian pilih yang Google Dokumen, yaitu yang ada di sudut kiri bawah. Oke. Nah, kemudian, dokumen kosong itu sudah tersedia, Google Dokumen kosong sudah tersedia. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah bikin nama filenya, yaitu dengan klik titik 3 yang ada di sudut kanan atas, kemudian klik tanda pena untuk mengubah, nama dokumen. Nah, kali ini saya akan tulis episode 11. Episode 11, oke, dan kemudian di, lembarnya saya juga akan tulis episode 11. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian cara menyimpannya yaitu dengan kita klik tanda centang biru yang ada di sudut kiri atas. Oke. Nah, sekarang yang akan saya tunjukkan karena itu, belum saya siapkan ya, apa itu namanya, pokok-pokok pikirannya. Saya akan buka episode 8 yang sudah saya siapkan pokok-pokok pikirannya. Nah, ini episode 8 ya teman-teman. Nah, ketika kita membuka, saya ulangi lagi, tadi ketika kita membuka file episode 8 saya akan buka, karena sudah saya sediakan. Cara untuk, mengaktifkan editing yaitu dengan klik tanda pena yang ada di sudut kanan bawah. Kita klik, maka kita akan masuk ke dalam, mode editing. Kita ganti ini episode 8. Nah, di episode ini saya sudah siapkan, pokok-pokok pikirannya, yaitu misalnya di sini pokok-pokok pikiran yang akan saya lakukan atau yang akan saya tuliskan di episode 8 ini, yaitu memanggil kembali tokoh-tokoh lokal yang berpotensi dalam kasus yang sedang saya tulis ya. Nah, di sini pokok-pokok pikiran ini saya susun menggunakan mind mapping ya, mind mapping, dan kemudian saya, kupas ke dalam medium ini supaya lebih mudah bagi saya untuk, mengontrol apa yang harus saya tuliskan, di dalam lembaran ini. Nah, misalnya seperti ini, eee,
saya akan mulai dengan persidangan ya. Misalnya, ya, mata semua orang tertuju pada sosok muda yang mereka kenal bernama David. Misalnya ya. Media yang mengenalkan nama ini. Nah, misalnya ini saya mengetiknya pakai HP, jadi teman-teman juga bisa melakukan ini. Sudah ya teman-teman, contohnya ini dulu. Nah, kemudian dia secara otomatis akan tersave meskipun kita tidak saving gitu ya, tidak simpan dengan sengaja. Google sudah menyimpannya secara otomatis. Nah, tapi kita akan save di sini dengan klik centang biru yang ada di sudut kiri atas. Centang biru sudah selesai, berarti ini sudah tersaving, dan kemudian kita akan keluar dari Google dokumen ini. Oke. Nah, begitu teman-teman. Ini sudah secara otomatis sudah tersave. Nanti ketika kita buka episode 8, maka yang baru saja kita tulis tadi sudah tersimpan dengan baik. Mudah-mudahan cara ini bisa membantu teman-teman untuk tetap bisa menulis di mana saja tanpa takut hilang. Dan ketika teman-teman ini nanti akan unggah di KBM ya, seperti ini misalnya yang episode 7, teman-teman tinggal kopas aja, yaitu misalnya cara kopasnya tidak perlu di dalam mode editing ya teman-teman, tetap aja mode baca. Ini setelah diblok, cara ngebloknya tekan lama salah satu kata aja, misalnya gitu ya, kemudian klik pilih semua ya, kemudian klik salin. Sudah, dan kemudian itu nanti dipaste di lembar atau halaman editing KBM App. Nah, semoga cara ini bisa membuat teman-teman lebih tenang ketika menulis naskah di mana saja dalam keterbatasan ruang gerak ya, dan tentunya syarat yang paling mutlak adalah ada koneksi internet. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.